kalau misalnya suaranya kurang keras atau ada karena koneksi lagi agak buruk ya, terputus-putus. Kemudian ini saya menggunakan koneksi dengan hotspot handphone. Jadi kalau misalnya juga kurang baik, nanti misalnya ada kendala terputus atau apapun itu, segera kamu kasih kode ya, angkat tangan atau tulis di grup, kamu chat supaya saya tidak terlalu jauh menjelaskan. Saya lanjutkan, saya ulangi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kita lanjutkan pertemuan kita yang ke-6 pada siang ini. Mohon maaf agak sedikit terlambat. Harusnya jam 12, pukul 12 tepat, kita mundur 19 menit. Karena untuk tadi saya unggah dokumen, absensi dan lain-lain ke Spada juga agak muat sebagainya. Mungkin karena banyak yang menggunakan siang hari ini. Jadi di pertemuan ke-6 setelah pertemuan ke-5 kemarin kita membahas tentang dasar pemrosesan komputer. Di pertemuan ke-6 ini saya menjelaskan tentang pengenalan database ya. Jadi ketika kita belajar sistem informasi manajemen tidak pas dengan yang namanya database. Kenapa? Karena database ini adalah tempatnya pengolahan atau manajemen data, di mana data itu nanti akan diproses untuk dijadikan sebuah informasi yang diperlukan oleh user atau pengguna sistem ya. Nah, jadi kenapa perlu adanya sebuah database? Jadi database itu penyimpanan data ya, organisasi data. Ketika kita berbicara masalah bisnis, ya berbicara terkait permasalahan bisnis saat ini yang terkait dengan kebutuhan terhadap organisasi data. Manakala bisnis itu bertambah besar, ya bertambah kompleks, atau jika perusahaan tersebut melakukan ekspansi atau perluasan ya untuk pasarnya, otomatis ada banyak data yang ada di dalamnya, sehingga perlu yang namanya organisasi data. Nah, ketika jenis bisnis semakin banyak dan beragam, ya maka bisnis tersebut perlu yang namanya dilakukan organisasi data. Yang kedua, manakala persaingan bisnis dianggap semakin ketat ya, ketika kamu mempunyai sebuah bisnis dan kamu mempunyai kompetitor, supaya kamu bisa bersaing, bisa sustainable, bertahan ya dengan keberlanjutan bisnis kamu, apakah itu lokal maupun global, otomatis kamu perlu melakukan organisasi data untuk keberlanjutan bisnis perusahaan kamu. Kemudian diperlukan organisasi data manakala jumlah data transaksi rutin yang harus diproses itu semakin banyak. Ketika misalnya sebuah usaha, dikatakan usahanya, bisnisnya masih kecil, mikro misalnya, maka data yang ada di situ yang diproses juga masih sedikit. Ya, kemudian penanggung jawab prosesnya juga misalnya hanya owner, pemilik, kemudian dengan karena usaha ukurannya masih skala mikro, otomatis yang dilibatkan adalah family atau keluarga saja. Tetapi ketika bisnis itu tadi saya bilang ekspansi, bertambah besar, membuka cabang, ya memperluas cabang, membuka cabang dan pasarnya lebih besar, otomatis ada data yang banyak yang harus diorganisasi, yang harus diatur di situ. Ada banyak transaksi misalnya. Nah, maka di situ perlu yang namanya organisasi data. Kemudian manakala ketika bisnis itu bertambah besar, ada banyak transaksi, kan biasanya otomatis kita melakukan bergerak di bidang bisnis, itu kan tujuan utamanya adalah harus bisa memenuhi ekspektasi customer kita. Kita harus bisa memenuhi harapan pelanggan kita. Nah, biasanya pelanggan atau customer itu kan perlu layanan yang cepat gitu ya. Nah, karena adanya misalnya tuntutan dari customer terkait layanan yang cepat ya, ataukah konsumen,
maka perusahaan atau pemilik bisnis tersebut otomatis harus meningkatkan layanan, ya, memberikan pelayanan kualitas prima pada customer atau pelanggan, sehingga itu salah satu hal yang menjadi alasan perlu dilakukan organisasi data. Dan alasan yang lain adalah pengambilan keputusan, ya. Jadi pengambilan keputusan itu dituntut untuk semakin cepat dan berkualitas, sehingga membutuhkan jumlah data yang cukup untuk membantu pemahaman masalah yang semakin kompleks dan harus segera mengambil keputusan. Saya contohkan misalnya di sebuah organisasi perbankan, bank gitu ya. Katakanlah ada ini di departemen misalnya kredit, pengajuan kredit gitu ya, jadi manajer yang memberikan approval untuk nasabah atau orang yang mengajukan pinjaman ke bank. Nah, dia sebagai seorang manajer kan dituntut memberikan keputusan yang cepat dan tepat, ya, di hari itu misalnya, karena terkait dengan transaksi operasional hari yang sama, di mana di satu hari yang sama itu sebenarnya ada data yang masuk ke bank, misalnya ada banyak, katakanlah nggak hanya satu atau dua, bisa lebih dari 10 atau 15 orang misalnya mengajukan apa istilahnya pinjaman gitu ya ke bank. Nah, untuk mengambil keputusan yang tepat dan tepat, maka si manajer perlu yang namanya sebuah sistem yang membantu dia memberikan rekomendasi siapa sih dari beberapa orang ini yang untuk saya approve, saya validasi, untuk saya berikan kredit atau pinjaman dari sekian banyak yang data yang sudah masuk. Otomatis kan tidak asal, saya harus melihat beberapa kriteria dari masing-masing orang tersebut. Nah, data-data itu kalau misalnya belum adanya sebuah pengelolaan sistem informasi, maka diselesaikan secara konvensional atau manual dengan melihat misalnya, oh satu nasabah ini dia harus, biasanya kan untuk mengajukan kredit ada jaminan, kemudian ada slip gaji misalnya, kemudian ada foto rumah, foto usaha misalnya, dan lain sebagainya. Di situ ada kakak, kartu keluarga, sehingga di situ bisa terlihat dia punya tanggungan berapa anaknya dan lain sebagainya. Nah, dari situ dia harus, itu kalau satu datanya satu orang, kalau lebih dari 10, bagaimana dia bisa memberikan rekomendasi dengan cepat dan tepat. Maka data itu perlu dilakukan organisasi data, misalnya dengan data itu dimasukkan ke dalam sebuah database data mentahnya itu kemudian diproses ya menjadi beberapa kriteria, misalnya kriteria untuk menentukan sistem jadi sebuah sistem informasi, yaitu decision support system, sistem pendukung keputusan untuk menentukan kredit yang berhak direkomendasikan untuk diberikan pinjaman kredit oleh bank tertentu misalnya. Maka di situ ada proses pengolahan data dari data mentah tadi, di mana dimasukkan dengan beberapa kriteria. Kriteria apa? Oh misalnya kriterianya 4, ada 4 kriteria tadi. Oh ada gaji bulanan, dilihat dari bukti slip gaji yang sudah dimasukkan dan diupload ke sistem gitu ya. Kemudian ada misalnya bukti foto yang jadi jaminannya dan lain sebagainya. Nah, itu kenapa sebuah data perlu dilakukan organisasi. Kemudian hierarki data, karena kita berkaitan dengan database data, data itu memiliki hierarki, ya. Jadi ada bit, ada byte, ada field, ada record, ada file, dan ada database. Bit itu apa? Bit itu kepanjangan dari binary digit. Jadi bit itu adalah satuan data terkecil yang dapat diolah oleh komputer. Kemudian byte itu adalah kumpulan sejumlah bit yang mewakili satu karakter yang dapat berubah hanya satu huruf saja atau satu angka saja atau beberapa satu simbol khusus ya, misalnya bintang, kemudian pagar, dolar dan lain sebagainya, ya satu simbol khusus dan sebagainya, itu byte. Jadi kalau bit itu satuan data terkecil tadi, kalau byte kumpulan sejumlah bit yang mewakili satu karakter yang dapat berupa satu huruf, satu angka atau simbol khusus. Kalau field
yaitu kumpulan karakter yang membentuk satu atau sekelompok kata. Ya, jadi bisa suatu nomor identitas. Kalau misalnya data orang tadi, data orang yang mengajukan pinjaman tadi, dia ada misalnya KTP. Nah, di situ ada NIK. NIK itu kan kumpulan dari beberapa karakter nomor. Nah, itu disebut field sekelompok ya, kumpulan karakter yang membentuk satu atau sekelompok kata. Kemudian satu nomor identitas, satu misalnya suatu gambar dan sebagainya, itu field, dikatakan field. Kalau record yaitu satu kelompok field ya, seperti kesatuan dari misalnya nama mahasiswa. Nama mahasiswa itu kan ada satu kelompok field tadi ya, field tadi kumpulan karakter. Nah, record itu satu kelompok field. Jadi nama mahasiswa itu kan ada kelompok karakter huruf yang membentuk nama si mahasiswa. Ada NPM atau NIM, mata kuliah yang diambil pada mata kuliah, nilai yang diperoleh, dan lain sebagainya. Kemudian file itu adalah satu kelompok record yang terkait. Nah, database itu adalah kumpulan sejumlah file yang terkait. Jadi kalau di dalam database kita berbicara sistem informasi manajemen SIM, katakanlah tentang SIAKAT, sistem informasi akademik. Kenapa di beberapa kesempatan saya selalu mencontohkan SIAKAT? Karena SIAKAT ini usernya, usernya adalah kalian. Jadi kalian pasti familiar dengan SIAKAT ya, supaya ketika saya menjelaskan kamu bisa lebih mudah memahami. Jadi kalau sistem informasi manajemennya adalah misalnya SI akademik, SIAKAT, maka di situ database-nya misalnya diberi nama database-nya Create Database Akademik, maka di database akademik itu terdiri dari sekumpulan ya, kumpulan sejumlah file yang terkait dengan sistem akademik. Siapa saja ya, ada file mahasiswa tadi, ada file mata kuliah, ada file nilai, kemudian ada file dosen ya, terkait dengan dosen pengampu mata kuliah dan lain sebagainya. Nah, itu. Jadi kalau dilihat dari tatan hierarki data ya, itu dari database itu di dalamnya terdiri dari file itu di dalamnya terdiri dari record, kemudian di dalam record itu dia ada file, kemudian file itu dia ada byte, di dalam byte adalah bit ini yang satuan unit yang diproses oleh komputer. Nah, data life cycle process-nya, jadi kalau kita lihat ya, bisnis analitiknya, data life cycle process itu jadi adalah data source and database. Jadi sumber datanya ya yang diolah di database, ya, kemudian ini masuk data storage, kemudian ini data analisis yang digunakan untuk melakukan analisa, kemudian result ini adalah hasilnya, hasil data yang sudah dianalisis tadi bisa dalam bentuk data visualization ya, visualisasi data, tadi saya bilang decision support untuk pendukung keputusan dan untuk knowledge and management system. Jadi dia bisa memberikan sebuah solusi dari data berupa fakta kejadian yang ada, diolah, diproses jadi solusi untuk pengguna sistem, untuk kebutuhan bisnis sebuah perusahaan misalnya. Solusinya apa? Misalnya dalam bentuk supply chain management ya, jadi manajemen rantai pasok ya, kalau dalam sistemnya maka supply chain management system. Kemudian bisa jadi solusi customer relationship management ya, jadi untuk pengelolaan dengan customer atau konsumen pengguna. Kemudian e-commerce ya, electronic commerce, kemudian untuk strategi bisnis perusahaan dan yang lain sebagainya. Jadi data source dan database ini dia data-data adalah berupa internal data, external data, dan personal data. Kalau internal data itu adalah data perusahaan, data perusahaan. Maka kalau kita bicara UMG, anggaplah bisnisnya ini di bidang bisnis akademik, UMG sistemnya adalah sistem akademik ya, maka internal datanya data apa saja? Ya data mahasiswa, data dosen, data pegawai teknik, data
mahasiswa yang aktif, mahasiswa yang cuti dan lain sebagainya itu ya. Kemudian eksternal data di sini adalah data warehouse ya. Kemudian personal datanya dari 3 data sumber data ini dia jadi data warehouse, kemudian dia berubah data mart. Data mart ini apa? Jadi data mart itu adalah bagian dari data warehouse juga ya, bagian dari warehousing. Biasanya digunakan untuk memudahkan proses pengambilan informasi dan analisis bisnis ya. Nah, kemudian dari data mart tadi, jadi data dari ketiga sumber data, internal data, eksternal data, personal data yang ada di data warehouse, kemudian dia merupakan data mart yang merupakan bagian dari data warehouse tadi, dia bisa diolah ya jadi sebuah data itu untuk dilakukan analisis. Jadi data analisis bisa dalam bentuk misalnya data mining ya, kemudian decision support system, executive information system, dan lain sebagainya. Kemudian hasilnya bisa hasil dari pengolahan data analisis ini bisa dijadikan untuk tadi pendukung keputusan ya di sebuah level organisasi untuk kalangan manajerial. Nah, dari hasil itu bisa dijadikan solusi, apakah solusi untuk pengelolaan hubungan perusahaan dengan customer, apakah terkait untuk pengelolaan rantai pasok perusahaan ya dari hulu ke hilir, kemudian untuk e-commerce dan lain sebagainya, ataupun untuk strategi bisnis berlanjutan perusahaan. Nah, maka tadi ketiga sumber data tadi kan ada internal data. Jadi internal data itu seluruh data yang berisikan data transaksi harian dari operasional bisnis perusahaan ya dan lain-lain. Biasanya terjadi ya di level internal organisasi. Jadi yang saya bilang eksternal data itu sejumlah data yang berasal dari luar perusahaan ya yang terkait dengan atau dibutuhkan oleh organisasi yang bersangkutan. Contohnya kita berbicara, katakanlah contohnya ada di sini ada perusahaan company petrokimia sama semen Indonesia ya. Nah, otomatis dia memiliki distributor, dia memiliki supplier pemasok gitu. Otomatis ada hubungannya dengan data pemasok, data distributor, mitra bisnis, kemudian terkait dengan regulasi dari pemerintah, ya ada hubungannya dengan pemerintah itu berhubungan dengan data-data eksternal, data ekonomi, ya, kemudian data persaingan bisnis, data persaingan pasar, dan lain sebagainya, itu eksternal data. Kalau personal data, itu sekumpulan data khusus yang dibutuhkan oleh pengguna secara individual. Kemudian kalau data warehouse itu suatu tempat penyimpanan ya untuk seluruh data yang sudah terorganisir berdasarkan subjek tertentu untuk tujuan mendukung pengambilan keputusan. Nah ini tadi data mart tadi saya bilang dia merupakan bagian khusus dari warehousing ya yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan para pengguna ya di masing-masing divisi. Jadi data warehousing dia merupakan bagian kecil dari data warehouse, biasanya dirancang untuk memenuhi kebutuhan para pengguna di masing-masing divisi atau departemen fungsional sebuah organisasi atau perusahaan. Contohnya ada data mart divisi marketing, ada data mart divisi sumber daya manusia, ada data mart divisi keuangan, ada data mart divisi produksi dan sebagainya. Kalau metadata itu data yang terkandung di dalam data yang lebih luas. Data visualization adalah penayangan data yang telah diproses ya jadi sebuah informasi baik dalam bentuk format teks, grafik, tabel dan sebagainya. Biasanya ini misalnya sistemnya yang dirancang adalah Executive Information System. Jadi sistem informasi eksekutif itu ditujukan untuk top level management di sebuah organisasi ya, untuk kalangan direktur, direksi di mana misalnya seorang direktur dia perlu melihat report data penjualan semen Indonesia, data ekspor penjualan semen Indonesia pada bulan sekian, tahun sekian, maka dia hanya bisa melihat dari grafik
apakah bentuk baca atau lain. Nah, di situ dia bisa melihat tanpa melihat beberapa tabel kolom dari beberapa data yang dihasilkan dari level yang paling bawah, yaitu di level transaksi operasional harian. Jadi memang sistemnya dikembangkan, dirancang untuk top level management itu biasanya dalam bentuk beberapa grafik yang lebih interaktif, sehingga si pengambil keputusan tertinggi itu bisa cukup melihat dari situ. Kemudian ada data governance. Jadi data governance itu adalah suatu metode untuk mengatur atau mengelola seluruh data dan informasi yang diperlukan dalam suatu organisasi. Nah, kalau OLTP atau Online Transaction Processing itu adalah pengolahan data per transaksi secara online ya saat kejadian transaksi bisnis operasional rutin. Contohnya saat pelanggan membayar, gitu ya, melakukan pembayaran misalnya, maka transaction processing ya, transaksi TPS secara langsung atau online ya atau real time itu akan mengurangi stok sesuai dengan pengurangan barang yang sudah dibeli, atau menambah jumlah kas, atau meningkatkan posisi atau level penjualan barang yang dimaksud. Itu online transaction processing. Jadi kayak misalnya sekarang banyak berkembang e-commerce, di situ kan ada sudah terlihat stok barang ya, misalnya ada 6.000, kemudian ada orang membeli dengan partai besar, maka otomatis terupdate stoknya sekian. Nah, itu kelebihan dari e-commerce sekarang, dia sudah menyajikan stok yang pembeli bisa dengan jelas memperoleh informasi, oh data ini kalau saya mau beli stoknya sekian, dengan sekian. Kalau memang stoknya nggak beli, ya dia nggak akan melakukan transaksi. Itu contoh online transaction processing. Kemudian batch processing itu adalah pengelompokan data transaksi dalam beberapa batch atau kelompok untuk diproses oleh komputer pada setiap periode yang ditentukan, apakah per malam hari atau per minggu atau per bulan dan sebagainya. Contohnya transaksi tabungan pada bank itu kan dikumpulkan dan diproses secara kelompok pada setiap jam 3 sore. Nah itu dulu, jadi karena saya punya pengalaman jadi bank, jadi tahu. Jadi bank, apakah itu dia corporate bank ataukah dia retail bank, itu kan transaksinya harian. Misalnya dari jam 7:30 dia menerima customer sampai di jam 3 tepat dia akan menghentikan di loket teller itu ya untuk menerima transaksi. Transaksi itu kemudian akan dimasukkan, diolah, dikirimkan ke BI Bank Indonesia. Di masing-masing, kalau di Surabaya dikirim itunya ke BI, nanti BI akan merilis suratnya, maka transaksi itu ya dikumpulkan di jam 5 itu. Nah, transaksi itu bisa dikirim melalui sistemnya ya, sistem perbankan yang ada. Kemudian nanti akan dikeluarkan lembar rekening koran oleh BI, biasanya di antar kurir. Kalau pada zaman dulu ya, 10 tahun yang lalu, nanti kurir itu yang akan bawa ke bank kita lagi. Dari situ di scan, di itu kan pada zaman dulu sebelum banyak bermunculan misalnya kayak BlackBerry Messenger, WA, bisa upload dokumen dan lain sebagainya. Jadi dulu banyak menggunakan fax, scan itu ya hanya by email, dan dokumen-dokumen kayak misalnya Excel atau jadi kiriman fax itu dulu. Ini contoh batch processing. Kemudian yang kedua, yaitu data transaksi kegiatan masing-masing karyawan ya, yang akan diproses setelah terkumpul selama 30 hari untuk tujuan proses penggajian. Ini contoh batch processing. Jadi apakah data misalnya karyawan itu jam kerjanya berapa, kemudian overtime-nya sudah berapa jam, maka itu akan diproses untuk dihitung proses penggajian, cutinya dan lain sebagainya itu. Kemudian Transaction Processing System (TPS) adalah sistem informasi berbasis komputer atau web yang mengolah data transaksi operasional rutin, memonitor data, mengumpulkan data, memproses, menyimpan dan menampilkan ya itu menjadi laporan transaksi rutin.
Nah, kalau OLAP, Online Analytical Processing, biasanya ya, atau Business Intelligence ya, itu adalah proses penganalisaan data yang kompleks, yang rumit atau multidimensional ya, terkait banyak hubungan. Dia ditampilkan dengan graphical software untuk menghasilkan informasi mengenai apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi. Yang penting bagi pembuat keputusan atau bagian manajerial manajemen untuk meningkatkan produktivitas keunggulan daya saing atau untuk tujuan competitive advantage. Contohnya adalah yang termasuk business intelligence ini adalah data mining, decision support system, dan aktivitas analisis lainnya. Tadi saya sudah contohkan tentang decision support system ya. Nah, kalau data mining itu adalah proses mencari dan menganalisa informasi bisnis ya yang bernilai tinggi atau strategis dari suatu data house atau data mart dengan dua jenis operasi. Yang pertama yaitu dengan operasi memprediksi tren atau kondisi bisnis ke depan dari perusahaan yang bersangkutan atau yang dianalisis. Yang kedua yaitu dengan mengidentifikasi atau mendeteksi pattern atau pola-pola bisnis yang tidak diketahui sebelumnya. Itu bisa dengan data mining. Nah, nanti di data mining juga ada macam-macam gitu ya. Biasanya contoh ini kalau di tugas akhirnya informatika data mining, topik data mining itu adalah contoh misalnya mengklasifikasikan suatu atau biasanya ditujukan untuk keranjang belanja gitu ya, misalnya terkait untuk seorang manajer mall gitu ya, mart. Jadi dia untuk mengelompokkan barang dagangannya. Jadi kayak misalnya katakanlah minimarket gitu ya, Alfamart atau apalah itu ya. Bagaimana dia menaruh tata letak barang dagangannya. Kenapa misalnya sampo harus diletakkan dengan misalnya sabun, kemudian diletakkan dengan sikat gigi berdampingan. Dengan harapan tujuannya adalah ketika customer dia membeli sampo, dia juga akan melihat sabun sehingga dia bisa memasukkan ke keranjang pembelian. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk data mining ya. Kemudian contoh aktivitas data mining, nah ini ada contohnya yang lain, yaitu memprediksi target pasar ke depan mengenai hal apa saja yang bisa meningkatkan penjualan. Jadi tadi berkaitan dengan tren, misalnya kita bisa melihat data 1 tahun sebelumnya, tren penjualan produk kita itu seperti apa. Maka untuk kita memprediksi atau meramalkan bulan Januari tahun berikutnya, penjualan kita apakah naik atau turun atau seperti apa, itu kita bisa melakukan prediksi dengan data 1 tahun sebelumnya atau 2 tahun sebelumnya yang ada itu diolah. Nah, itu bisa jadi peramalan, sehingga hasilnya itu bisa dijadikan salah satu rekomendasi untuk bagian manajemen atau manajerial organisasi untuk mengambil keputusan apakah terkait misalnya pembelian bahan baku untuk stok pendataan bahan baku supaya tidak terlalu banyak, kalau misalnya hasil prediksinya penjualannya misalnya tidak terlalu banyak dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, contoh yang kedua adalah berdasarkan analisis data mining baru itu bisa diketahui strategi bisnis yang ada sehingga bisa diteruskan apakah strategi itu akan membawa kebangkrutan ataukah menambah kenaikan bagi bisnis kelanjutan bisnisnya. Kemudian decision support system tadi saya sudah jelaskan, jadi adalah sistem informasi berbasis web yang interaktif yang digunakan oleh pihak manajemen operasional ya dan taktikal di level organisasi untuk membantu pengambilan keputusan yang bersifat semi rutin. Tadi salah satu contohnya ya. Kemudian metode database itu ada file based approach, jadi pendekatan metode berbasis file. Kemudian ada kelemahannya kalau menggunakan file based approach itu seperti apa. Kemudian ada pendekatan atau metode berbasis database menggunakan database management system. Ya, dan nanti saya jelaskan manfaat dan kekurangan database management system. Nah, file based approach adalah
sekumpulan program aplikasi yang membantu para end user dalam membuat laporan-laporan. Masing-masing aplikasi tersebut biasanya mendefinisikan dan mengatur datanya sendiri-sendiri. Jadi dia tidak terintegrasi. Kelemahannya, kalau file-based approach ini adalah data terpisah sendiri-sendiri sehingga terjadi duplikasi data. Ketergantungan pada data yang lain, sehingga data lain yang tidak diperlukan itu bisa menjadi ikut dicari dan ditambah lagi karena adanya ketergantungan tadi. Kemudian format file tidak diseragamkan atau distandarkan sehingga bisa berlainan dan tidak ada pengamanan terhadap data. Ini kelemahan dari file-based approach. Pendekatan data ketika dengan DBMS, Database Management System. DBMS itu apa sih Bu? DBMS itu adalah suatu aplikasi yang membuat para pengguna mampu mendefinisikan dan memanipulasi datanya. Jadi dia bisa melakukan query, manipulasi data, melakukan pemeliharaan dan mengawasi serta mengendalikan akses ke database. Terdiri atas dua aplikasi utama Database Management System itu, yaitu DDL dan DML. DDL itu Data Definition Language adalah untuk mendefinisikan database. Data Manipulation Language untuk melakukan truth, ya, print, update, delete, ya, jadi menambahkan data, mengubah data, menghapus data, dan retrieve data. Nah ini, jadi perintah-perintah apa saja yang ada di Data Definition Language? Perintah yang digunakan oleh seorang administrator basis data untuk mendefinisikan skema dan subskema basis datanya. Hasil kompilasi dari Data Definition Language ini kemudian disimpan dalam berkas file yang disebut dengan katalog sistem, di mana di katalog sistem itu dia memadukan metadata, ya, data yang menjelaskan objek dalam basis data. Kalau Data Manipulation Language itu berupa prosedural, DML prosedural, di mana perintah untuk menentukan data apa dan bagaimana cara mendapatkannya. Dan ada DML non prosedural, jadi dia berupa perintah untuk menentukan data apa yang diperlukan tanpa menyebutkan caranya. Itu bedanya. Kalau prosedural, perintah untuk menentukan data apa dan dia harus menyebutkan caranya bagaimana mendapatkannya. Nah, caranya dengan bagaimana Bu kalau disuruh memperlihatkan cara bagaimana mendapatkannya, yaitu dengan mengetikkan perintah yang ditujukan kepada database management system untuk memanipulasi rekaman atau data. Memberikan perintah dengan apa, yaitu melalui program aplikasi yang menghasilkan instruksi internal atau perintah ke database management system untuk mengambil data dan mengirim hasilnya ke program. Contohnya, jadi dia berupa SQL, structure query language, ya, jadi berupa bahasa query dalam bentuk bahasa Inggris, ya, karena bahasa standar pemrograman. Jadi contohnya di sini dia memberikan perintah ke dalam sistem, ya, dari database. Di sini adalah select NIM atau NPM. NIM diambil dari misalnya tabel ini, tabel rank, kemudian ada kode mata kuliah, nama mata kuliah, nilai, kemudian kode semester, from dari ini, misalnya dari tabel mata kuliah. Nah, where, di mana kode mata kuliahnya yang ada di tabel mata kuliah dengan kode mata kuliah yang ada di tabel ini, tabel rank misalnya. Nah, nanti ketemu adalah misalnya ini sekian, ya, order by kode. Jadi dia ini maksudnya order by kode diurutkan secara kode. Jadi misalnya select name, nama mahasiswa, kemudian alamat gitu ya, from dari tabel mahasiswa, where jadi adalah kode ber ID atau NIM, ya, itu NIM-nya diurutkan dari NIM yang kecil kayak itu contohnya. Kemudian layanan DBMS itu menyediakan layanan pengontrol akses ke database seperti
sistem pengamanan yang mencegah para pengguna yang tidak berhak untuk mengakses database, sistem pengatur keakuratan yang selalu menjaga konsistensi semua data yang disimpan, sistem pengontrolan dan pengaturan antrian akses ke database, sistem backup, sistem recovery control, dan user control katalog. Nah, komponen database system itu adalah komponennya ada data, ada hardware, ada software. Data itu tersebar atau terdistribusi. Misalnya data kalau perusahaan dia punya cabang, dia ada misalnya tanggal semen Indonesia, dia ada semen Gresik, ada semen Torasa, ada semen Padang, misalnya itu kan datanya ada tersebar ya di masing-masing cabang. Bagaimana data itu bisa diolah supaya tidak redundansi data sehingga perlu diintegrasikan. Jadi terintegrasi tadi ya perlu dikelola dengan adanya sebuah sistem informasi. Kemudian hardware itu menyesuaikan kapasitas data yang diperlukan. Kemarin kita bicara hardware dan software ya terkait data pemrosesan komputer. Nah, software di sini, software database berarti adalah aplikasi untuk membuat file baru, untuk memasukkan data baru, ya, retrieve untuk mencari dan menampilkan data yang diinginkan, delete untuk menghapus data dan lain sebagainya. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu atau saya lanjutkan lagi? Halo, masih mendengarkan saya? Saya lanjutkan. Ada yang bertanya terlebih dahulu? Contohnya Bu, kalau misalnya kamu bingung, contohnya adalah ya tadi ya siapa kamu mendapatkan informasi, oh hari ini saya ada di siakat itu kan di tabel jadwal itu ada hari misalnya Kamis pukul 12 ada mata kuliah SIP, saya kelas C, kemudian mata kuliahnya kelas C dan D kebetulan adalah Bu ini misalnya ya. Nah itu kamu dapatkan informasi itu di satu tabel itu. Padahal data itu sebenarnya adalah dia mengambil dari beberapa tabel yang tidak sama, tidak dalam satu tabel. Jadi ada relasi data, ada join, yang operasi join menggabungkan dari beberapa data yang diambil dari mengambil dari beberapa record dari data yang tidak dalam satu tabel yang sama. Jadi kalau ada nama keluar informasi pengampu mata kuliah SIP kelas D adalah Bu Umi Khotijah. Bu Umi Khotijah ini nama dosen diambil dari tabel dosen. Kemudian mata kuliahnya itu diambil dari tabel mata kuliah. Di mana di tabel mata kuliah dia punya atribut, ada kode mata kuliah, ada nama mata kuliah dan lain sebagainya. Itu ya. Nah, contohnya itu. Kemudian pemodelan database. Jadi pemodelan database itu tadi ada dalam bentuk hierarki dan ada dalam bentuk jaringan network. Hierarki jadi dari umum ke semakin khusus bentuknya atau top down. Jadi seperti kayak inverted tree gitu ya. Field-nya hanya memiliki satu parent ya, kemudian memiliki sejumlah children kan. Jadi ini kalau kita kayak belajar pohon keputusan yang ada cycle ya. Jadi dia disimbolkan seperti itu hierarkinya. Proses operasinya lebih cepat kalau kemudian database-nya menggunakan hierarka. Kalau network, jadi dia menggunakan relationship atau keterhubungan, maka dia dibuat melalui daftar-daftar yang saling terkait atau link menggunakan pointer-pointer. Jadi misalnya children memiliki sejumlah parent. Di sini dia jauh lebih fleksibel dibanding yang hierarki. Tetapi sangat sulit pemodelannya sehingga model network ini belum dikembangkan lagi. Yang gabung 8 anak ya. Satu kelas berapa anak? Sedikit ya ini. Nah, ada juga pemodelan hierarki network ada dalam bentuk pemodelan relasional. Jadi relasional ini menggunakan relationship ya. Tadi saya bilang
Misalnya tabel mahasiswa, satu mahasiswa kalau dihubungkan dengan tabel mata kuliah, satu mahasiswa bisa mengambil lebih dari satu mata kuliah. Dari hubungannya adalah one to many. Nah, pemodelan database relasional itu dikatakan flat, jadi berbasis tabel dua dimensi. Tadi dua dimensi ada baris dan kolom, ya baris itu untuk atribut atau recordnya, kolom itu untuk atribut atau recordnya, baris itu adalah untuk fieldnya atau datanya. Berbasis tabel dua dimensi dengan akses query berganda. Kemudian pengecekan relasi-relasinya berdasarkan sejumlah tabel, dikatakan dia lebih fleksibel, cepat, dan data dapat berdiri sendiri karena dia tidak bergantung dengan data yang lain yang belum tentu diperlukan. Kemudian pemodelan database yang terakhir yaitu object oriented. Jadi berbasis object oriented, datanya dianalisa pada level konseptual, ya, dengan adanya inheritance, abstraction, dan abstraction. Nah, contohnya adalah data pelanggan, ya, itu memuat secara lengkap menyeluruh, termasuk nomor identifikasi pelanggan, nama pelanggan, alamat pelanggan, nomor telepon pelanggan, nomor rekening pelanggan, dan banyak data lengkap lainnya dalam satu kesatuan. Kemudian database konsep, data redundancy, data independen, dan data dictionary. Jadi ini database konsep itu integrasi secara logika dari record-record tadi yang berasal dari berbagai lokasi fisik atau storage yang satu sama lainnya itu saling berkaitan. Tujuannya ditetapkannya database konsep itu adalah menghilangkan redundansi, kemudian menciptakan independensi data. Jadi contohnya kalau menghilangkan redundansi data itu seperti misalnya penggunaan ruang storage yang tidak efisien, ya, pengelolaan record-record yang mulai melambat, kemudian data yang tidak konsisten, adanya duplikasi, maka perlu. Kemudian kalau data independence, misalnya bila dilakukan perubahan-perubahan pada struktur data, maka pemrogramannya tidak perlu ikut diubah, ya, karena program itu hanya untuk memproses data secara terpisah, ya, di mana data itu sendiri sudah disimpan di dalam DBMS, di dalam sebuah database. Nah, kalau data dictionary itu dari setiap data yang disimpan dalam database, di mana semua definisinya dikelola di bawah database management system. Jadi definisi tersebut itu bisa berupa kumpulan kode, singkatan, penjelasan, petunjuk lokasi dalam perusahaan, dan lain sebagainya disimpan dalam bentuk tabel. Manfaatnya apa sih perlunya DBMS? Yaitu diperlukan untuk pengawasan atau monitoring terhadap adanya duplikasi data, menjaga konsistensi atau keakuratan data, menghasilkan output atau informasi yang lebih beragam, kemudian adanya data sharing atau penyebaran data yang lebih fleksibel, kemudian meningkatkan keamanan data sesuai standar pengelolaan data internasional, ya, dan menghemat biaya dalam jangka waktu tertentu, serta meningkatkan kualitas akses data dan kualitas respon supaya lebih cepat, mudah, dan meningkatkan produktivitas. Kekurangannya ketika menggunakan database management system tentunya berbiaya tinggi, ya, terutama softwarenya. Contoh sekarang database management system ada banyak, ya, Oracle dan lain sebagainya, itu berbayar mahal. Kemudian memerlukan konfigurasi hardware yang besar, otomatis itu, ya, perlu adanya server gitu, ya, harga server juga nggak murah. Nah, kemudian perlu tambahan SDM, jadi perlu adanya sumber daya manusia yang bisa mengoperasionalkan database management system ini, tentunya yang profesional yang memang ekspor di situ, seorang database administrator misalnya. Nah, metode pengaksesan, jadi untuk mengakses data di dalam sebuah database itu ada metodenya, ada akses berurutan atau sequential access. Ya, ini adalah proses pencarian dan penyimpanan data secara berurutan sesuai dengan urutan lokasi tempat data yang dicari atau yang ingin disimpan. Kemudian ada dalam bentuk sequential access storage device, yaitu secondary storage, di mana dia memiliki metode akses data secara berurutan
contohnya adalah bentuk magnetic tape ya. Kemudian dengan metode direct access atau random access ya, atau hash access, itu proses pencarian dan menyimpan data secara langsung pada lokasi yang diinginkan. Jadi ini contohnya adalah magnetic disk ya, yang menggunakan direct access storage device ini. Cara kerjanya, kalau magnetic disk berupa hard disk, CD, CD-ROM, DVD, itu dia cara kerjanya dibagi ke dalam sejumlah track ya. Dan setiap track itu dibagi ke dalam sejumlah sektor. Jadi kalau kamu lihat CD atau CD-ROM itu di dalamnya kemarin itu kan di pemrosesan dasar komputer itu kan dia ada beberapa track semacam kayak goresan-goresan kecil-kecil gitu. Nah itu adalah setiap track itu dibagi ke dalam sebuah sektor, di mana sektor itu memuat alamat-alamat untuk penyimpanan datanya. Nah, untuk mengakses data yang berada di suatu sektor, maka diperlukan alat yang bernama read atau write head, di mana dia nanti akan bergerak di atas disk tadi yang sedang berputar disknya untuk membaca atau bertemu pada lokasi yang sesuai keinginan dari pencarian datanya. Kelebihannya, direct access ini ya, DASD direct access storage device ini kelebihannya adalah daripada SASD, kita lihat tahu ya, SASD sequential access storage device yang berurutan. Kelebihan dari direct access storage device ini adalah proses aksesnya lebih cepat, berbiaya lebih murah, dan kapasitas penyimpanannya lebih besar. Jadi kalau sekarang CD-ROM, hard disk itu kan sudah tambah itu ya. Kalau dulu mungkin harganya mahal, kalau sekarang semakin murah lah daripada dulu ya, karena ada pengembangan tadi. Nah, personil database. Jadi biasanya siapa sih yang mempunyai kemampuan dalam pengelolaan database management system ini? Personilnya ada siapa saja? Ada database administrator atau DBA, yaitu orang yang memang spesialis informasi yang ahli di bidang pembuatan database, pengembangan database, dan pengamanan database. Jadi dia harus punya expert di bidang security juga ya, sekuritas database-nya. Jadi DBA, database administrator ini harus memiliki kemampuan manajerial, juga dia dituntut memiliki keahlian teknis otomatis. Nah, kemampuan manajerial dalam hal tugas dan tanggung jawab seorang database administrator yaitu dia harus bisa membuat perencanaan, kemudian menganalisis ya, kemudian dia melakukan implementasi, tanggung jawab operasi, pengamanan, dan lain sebagainya itu. Nah, selain keahlian teknis ya yang diperlukan, maka database administrator dalam hal ini juga harus memahami seluruh proses bisnis yang ada pada perusahaan atau organisasi yang ditanganinya. Kalau dia tidak memahami, bagaimana dia bisa melakukan pengorganisasian, kemudian pengamanan ya, dan pengembangan database sistemnya gitu ya. Maka dia harus tahu proses bisnis di perusahaan saya sebagai seorang DBA, proses bisnisnya seperti apa. Nah, kemudian database programmer. Selain database administrator, ada database programmer. Jadi database programmer ini seseorang yang ahli di bidang pemrograman database ya, yang efektif, efisien, dan mudah, aman. Jadi dia mampu ya, memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan sebuah organisasi terkait pengelolaan database sistem. Database programmer itu biasanya bertanggung jawabnya ya ke database administrator. Kemudian end user itu ada pemakai atau pengguna akhir. Dalam hal ini siapa? Yaitu orang yang mengakses database melalui terminal dengan menggunakan query atau language tadi, script itu ya, bahasa pemrograman, atau program aplikasi yang dibuatkan oleh programmer. Biasanya para pengguna itu perlu dilibatkan baik secara langsung ataupun tidak langsung dalam memberikan masukan atau feedback gitu ya, dalam proyek pembangunan atau pengembangan database sistem supaya sesuai dengan kebutuhan. Nah,
Causal user-nya di sini adalah pemakai atau pengguna yang berinteraksi dengan sistem basis data tanpa menulis programnya, itu causal user. Jadi dia menggunakan sistem itu tanpa berinteraksi, tanpa harus menuliskan script programnya. Biasanya mereka menyatakan dengan bahasa query yang sudah disediakan oleh database management system. Kalau naive user adalah pemakai yang berinteraksi dengan sistem basis data melalui pemanggilan suatu program aplikasi permanen. Kemudian ada istilah sophisticated atau specialist user, adalah pemakai yang menulis aplikasi basis data non-konvensional tetapi untuk keperluan khusus. Nah, itu macam-macamnya ya. Kemudian sistem engineer. Sistem engineer itu siapa? Yaitu orang atau tim yang bertanggung jawab atas pemasangan sistem basis data dan juga mengadakan peningkatan dan melaporkan kesalahan dari sistem tersebut. Nah, ini penjelasan saya tentang database. Jadi kalau kita mau berbicara masalah SIM, sistem informasi manajemen, itu tak lepas dengan database. Karena di database itu adalah tempat diolahnya data-data atau fakta yang ada terkait dengan sistem tersebut. Kalau kita berbicara misalnya di level organisasi, tadi ada misalnya supply chain management system, ya, sistem rantai pasok perusahaan, maka ya otomatis data-datanya itu berhubungan dengan distributor, pemasok dari perusahaan dan lain sebagainya. Kalau kita berbicara customer relationship management system, maka data yang diolah di database itu ya terkait dengan data customer, data konsumen, dan lain sebagainya. Dan itu bisa digunakan oleh perusahaan atau organisasi ketika dia misalnya mau merilis produk baru. Sebelum produk itu dirilis ke pasaran, dia butuh data dari customer untuk misalnya dilakukan tes pasar. Itu makanya biasanya ada beberapa perusahaan besar misalnya gadget, handphone, dan lain sebagainya ya, ketika mau merilis versi atau handphone yang seri terbaru, dia melakukan tes dulu ke pasar dan lain sebagainya. Itu contoh dari itu salah satu itu penjelasan saya di siang hari ini terkait database. Jadi nanti setelah capaian pembelajaran ke-1 atau UTS, selain teori, kita akan mulai praktek membuat satu SIM, sistem informasi, dan otomatis ya kita ada praktek membuat database-nya. Jadi di SIM itu adalah mengelola untuk menampilkan informasi yang dibutuhkan oleh usernya, end usernya. Database-nya adalah untuk mengelola datanya. Itu. Ada yang mau ditanyakan dalam penjelasan saya siang hari ini? Ada? Itu tadi banyak teman-teman yang mau join nggak bisa. Satu kelas berapa anak ya? 20 lebih ya. Ini yang gabung separuhnya berarti ada Ari Aprian, Arun Firman, Faisal Rizky, Muhammad Syarif kemarin juga gabung. Ini benar Novi. Coba bisa dinyalakan videonya semua. Pakai laptop kan ya? PC atau ada yang pakai handphone? Bisa dinyalakan videonya, saya mau lihat. Itu tadi ada banyak yang mau join nggak bisa, soalnya nggak di ACC teman-teman nih. Ada yang mau ditanya kan? Ada nggak yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, suaranya kecil, siapa yang bicara? Ada yang mau ditanyakan? Semester ini kalian sudah dapat mata kuliah database kan ya? Semester kemarin. Sudah. Semester kemarin. Apa? Semester kemarin dapat. Semester kemarin. Berarti kan semester kemarin sudah dapat database dan praktek ya? Ada prakteknya ya nggak ya teori? Iya. Iya, nah berarti otomatis kalian sudah bisa ya nanti kita buat SIM, tinggal kita tentukan kita mau buat SIM apa ini. Kalau misalnya
Jadi kalau tugas besarnya boleh kelompokan atau apa nanti, atau nggak usah itulah ya, dari progres itu aja ikuti saya dan coachingnya dari database, lalu kita develop sistemnya supaya kamu paham ya. Otomatis kan kamu sudah paham karena sudah apa itu tabel, create tabel, mendefinisikan itunya sudah. Kemarin pakai apa database-nya, menggunakan apa database apa? Microsoft Karena Access. oh, akses, masih akses. Yang belajar siapa kemarin? Pak Hidayat. Oh, beda ya. Karena kalau akses itu kan biasanya untuk bahasa pemrograman kayak apa sih, itu C++ masih bisa ya, yang berbasis desktop oriented. Kalau kita mau pakai C, sistem informasi manajemen itu kan ya ada yang berbasis desktop, ada yang berbasis web. Biasanya si akad kan berbasis web. Nah, maka database-nya ya kita harus menyesuaikan pakai di BMS yang lain. Nanti sebenarnya bisa pakai kita MySQL atau Oracle atau yang lainnya. Itu Sida ini baru bergabung jam 1.4. Juliannya selamat datang Sida. Juliannya sudah 1 jam lebih ya baru bergabung. Ketinggalan jam saya sudah selesai menjelaskan. Ada yang mau ditanyakan? Sebagai itu wanita. Ada nggak? Saya mau tanya ini tadi software-nya ini Siapa ini yang tanya? Putus-putus Bu Umi dengerinnya. Ari ya, Ari Aprian Amartya. Ya tanya apa Ari? Boleh kalau putus software-nya boleh pakai apa? ditulis. Database-nya pakai software apa? Habisnya pakai suara apa? Nanti kita insya Allah pakai MySQL. Sekarang kita mau buat apa SIM ya, sistem informasi. Nanti SIM-nya kita tentukan kita mau buat sistem informasi apa. Kalau yang tahun-tahun sebelumnya nah ini saya ngajarnya contohnya misalnya sistem informasi perpustakaan, contoh sederhananya. Yang penting kan kalian paham tahu ya proses pengerjaannya. Dan database-nya saya pakainya MySQL. Bukan MS Access. Kalau MS Access biasanya digunakan pemrogramannya kita pakai misalnya Delphi, VB, itu pakai itu. Kalau sudah mulai praktek mungkin saya akan downloadkan softwarenya ya. Kalau bisa saya unggah ke Spada, karena di Spada biasanya dibatasi 1000 MB. Kalau terlalu besar ya nanti saya upload di Google Drive saya share linknya ke grup ya, ke grup kelas ya. Saya kamu bisa download di situ. Terus nanti saya contohkan cara menjalankannya. Kamu juga mulai praktek misalnya buat database-nya, lalu mulai lanjut praktek ke develop modding di sistemnya. Itu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi? Sebenarnya kita kelasnya kan mulai jam 12 sampai jam 13.40 karena tadi dari 4 hari yang lalu apa ya wifi-nya one hotspot ini memang agak di ruangan saya terutama, atau kalau di ruangan yang lain itu agak trouble. Kemudian karena saya bisa di informatika, biasanya informatika ada server informatika sendiri. Ternyata server yang ada di informatika juga agak itu lama, sehingga dari beberapa hari yang lalu saya menggunakan hotspot handphone saya sendiri. Jadi memang kadang agak agak normal gitu ya. Nah, kali ini kan kita virtual meeting. Yang lalu-lalu saya share video. Insya Allah kalau ada waktu saya akan virtual meeting, tapi saya share videonya di channel saya. Dan saya mohon kamu juga aktif gitu ya.
bisa bertanya kalau memang belum paham ditanyakan, meskipun dalam mata kuliah SIM ini kalau di anak industri SKS 4 SKS atau 2 SKS kalau teorinya, tapi ada prakteknya kan ya nanti. Nah, harapannya kalian juga bisa selain memahami konsep tentang sistem informasi manajemen ya, untuk sebuah level organisasi, kalian juga sedikit paham atau mengetahui tentang proses pembuatan atau develop atau rancangan membuat sistem informasi. Itu saja dari saya. Silakan ada yang mau bertanya lagi, yang baru bergabung. Ini kan tadi saya rekam ya. Kalau rekamannya itu nanti saya upload kembali di channel YouTube, saya kelas bagi yang baru datang supaya tidak tertinggal penjelasan saya. Masih ada mungkin yang mau didiskusikan, ditanyakan? Novita ayo. Cukup ya. Rizky cukup atau ada yang mau ditanyakan? Rizky Cahya, Lia Ainia, tidak. Lemes apa ya kalian ya? Puasa. Mbak Novi. Ya, Mbak Novi. Ada yang mau tanyakan atau cukup? Enggak, cukup. Enggak, cukup ya. Sudah saya akhiri perkuliahan kita di siang hari ini. Mohon maaf tadi ada keterlambatan, kendala teknis. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.